pribadi guys, eh, nama gue simple banget, hanya 3 huruf A, D, dan I. Yang jadi masalah itu waktu gue sekolah guys, dari SD sampai SMA tuh gue absen di urutan nomor 1 guys, karena huruf abjad pertama gue A, keduanya D. Gua kalau absen itu selalu nomor 1, karena di sekolahan gua tuh nggak ada yang namanya abjadnya huruf pertama dan huruf keduanya itu berdekatan. Paling gua kalau kalah itu di sama yang namanya Aci atau enggak Abi, itu baru gua kalah karena gua Adi. Huruf keduanya itu D. Dan yang yang paling pertama lagi kalau yang ada itu AA. Kalau si AA itu udah namanya simple, pasti urutannya nomor 1 karena huruf pertamanya A dan huruf keduanya A. Tapi sayangnya di sekolah gue tuh nggak ada yang namanya Abi, Aci, sama AA, itu nggak ada. Jadi mau nggak mau gue yang selalu jadi urutan nomor 1. Dari nama gue sendiri itu paling menyiksa kalau disuruh maju ke depan guys. Ibaratnya kalau di waktu sekolah itu gue jadi tumbal lah, karena kalau disuruh ngerjain soal pasti gue salah duluan, dan yang jadi tumbal itu gue. Nah, sisanya yang absen berikutnya ya masih mending lah lihat contoh dari kegagalan gue kan ya. Jadi mereka bisa lebih baik, walaupun juga salah juga sih. Paling ya yang ke absen keempat atau kelima baru mulai agak benar. Tapi yang jadi permasalahan itu ya selain gue jadi tumbal untuk pengerjaan setiap soal, kalau bagian mendapat hadiah gitu, gaji, kenapa gitu ya nggak harus pakai nama nomor huruf absen gitu ya. Untuk bagian yang nggak enak aja, kayak ngerjain soal, kayak mungkin ujian praktek, itu gua selalu nomor 1, disuruh maju duluan, dan hasilnya ya nilainya ya seadanya lah guys, karena ya itu nggak ada contoh pertamanya itu pasti gua. Tapi ya syukurnya walaupun gua dijadiin tumbal, itu jadi pembelajaran buat gua guys. Mental gua sering jalannya waktu ya ditumbalin terus, akhirnya ya ngedown sih. Enggak, bercanda. Maksudnya ada 2 pilihan, bisa dia jadi ngedown atau karena ditumbalin terus, istilahnya dibully terus lah sama anak-anak kalau kita ngelakuin kesalahan. Bisa juga kita malah jadi tambah percaya diri, ya udah biasa lah gue salah mah, walaupun istilahnya dari SD sampai SMA gue dijadiin tumbal, salah lagi. Untuk ke berikutnya ya gue bisa lebih tegar. Contohnya sekarang tadinya gue ya karyawan di suatu perusahaan guys, bagian itu gue akunting, akuntansi lah, kerja di belakang meja guys. Tapi seiring jalannya waktu, dengan menyimak dari sebelumnya gue bermental baja yang sering salah lagi, tuh gue mulai ekspansi atau nyari profesi baru lah.
gue nggak mau terus di belakang meja terus, bosen banget. Nah sekarang gue coba untuk jadi konten kreator guys. Ya ini awal pertama kali gue mencoba untuk jadi konten kreator, coba tujuannya sih jadi stand up comedy, mudah-mudahan sih lucu guys. Tapi kalau nggak lucu ya namanya juga usaha ya guys. Tidak terlepas dari nama gue tadi, pengalaman gue itu ditumbalin terus, coba lagi ya siapa tahu berhasil. Nah ini juga gue salah satunya yaitu mencoba. Nah, nama gue dari sisi nama gue sendiri Adi. Terus gue itu lahir di Tangerang sekitar 41 tahun yang lalu ya guys, atau tepatnya tahun 1980. Dari sisi usia sih udah lumayan banyak guys. Ngejomblo udah 41 tahun. Ya tapi gua ya itu bermentalkan dari pengalaman gua. Ya gua coba tetap bertahan lah, walaupun ya sedikit ada rasa kesepian. Tapi ya itu semua gua jadi pembelajaran ya guys. Terus 41 tahun yang lalu juga gue hidup di keluarga yang sangat sederhana guys. Bukan sederhana lagi, sangat sederhana. Sampai sederhana itu gue bisa disebut dalam golongan orang menengah ke bawah, atau disebutnya fakir miskin lah guys, bisa. Ya memang nggak enak sih jadi orang miskin ya. Jadi buat apa-apa tuh kita usahanya harus ekstra guys, bener-bener ekstra. Jadi saking ekstranya tuh kadang ya mau menyerah bagaimana, nggak menyerah juga bagaimana. Sampai titik ini tuh gue 41 tahun dengan usia gue yang segini banyak, ya gue coba bertahan aja guys. Buat kalian-kalian juga yang memang kondisinya juga sama seperti gue atau malah di bawah gue ya, yang memperhatikan juga ya gue sih bisa menyaranin jangan menyerah guys. Kita masih banyak kesempatan, walaupun istilahnya kesempatan itu jarang datang ke orang-orang yang seperti kita, tapi kita tetap harus bertahan. Ya di 41 tahun ini gue udah apa ya, sudah merasa legowo lah. Mau apapun yang terjadi, mau baik mau buruk, mau itu jadi apa penderitaan lagi buat gue, itu udah nggak masalah buat gue. Udah EGP lah gue pokoknya. Terus juga berdasarkan KTP gue ini jenis kelamin gue laki-laki guys, bisa lo lihat lah ya. Walaupun gue nggak bisa tunjukin guys ke laki-lakian gue, tapi dari fisik gue ini laki-laki. Lahir dari 3 bersaudara yang semuanya juga laki-laki semua guys. Jadi ya bisa lo bayangin lah segersang itu. Jadi nggak ada dinamika kehidupannya guys, nggak ada warna-warni, jadi semuanya maskulin semua. Yang berikutnya, gue itu tinggi gue sekitar kurang lebih 170 cm guys. Itu kalau diukur sama penggaris kira-kira dapat penggaris yang 30 cm ya, itu bisa 5 atau 6 garis. Terus berat badan gue sekitar 83 kg. Itu mungkin ya 10 tahun yang lalu ya. Sekarang gue udah 90-an. Terus golongan darah gue O+. Dan keluarga negaraan gue itu Indonesia. Dan suku gue tuh bisa lo lihat, gue ini
masih keturunan Chinese. Jadi orang Tangerang itu menyebutnya Cina Benteng. Jadi gue itu kulitnya seperti Hitachi, hitam tapi Cina guys. Terus status perkawinan gue itu masih jomblo dari dulu sampai sekarang, masih belum punya pacar. Terus juga nggak laku-laku guys. Inilah nasib dari cowok yang sederhana dan cenderung miskin. Jadi banyak cewek-cewek yang berpikir bukan sekali dua kali untuk berpikir menikah dengan gua. Mungkin bisa 20 atau 100 kali untuk berpikir mau menikah sama gua guys. Ya memang udah nasib guys. Jadi walaupun seperti ini ya gua masih tetap terus berjuang guys. Mudah-mudahan konten gua juga rame dan banyak yang suka dengan konten gue ini. Dan terus saksikan terus guys channel gua dan di Adi Tanuwijaya channel di YouTube. Pada kesempatan hari ini guys, Selasa 30 April 2024 guys, semoga channel gua bisa menginspirasi semuanya. Dan sekian, terima kasih guys.